Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen memori yang kedua atau lanjutan. Swapping, yaitu proses swapping yaitu sebuah proses yang keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan kondisi ada proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi misalnya ada proses satu ini kan, dia keluar dari proses ya ke dalam media penyimpanan. Nah, ini keluar sebentar. Nah, proses berikutnya ini akan masuk. Nah, begitu ya. Contohnya sebuah proses pengguna memiliki ukuran 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detik. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam memori adalah sebesar 5000 KB dibagi 20.000 kbps sama dengan 250 ms per milisecond ya. Perhitungan di atas belum termasuk waktu latensi. Jika diasumsikan waktu latensinya sebesar 5 ms, maka waktu swap adalah 250 ms plus 3 ms sama dengan 253 ms. Karena proses swapping terdiri dari dua bagian, swap in dan swap out, ya, maka waktu total proses swap adalah 253 ms ditambah 253 ms sama dengan 506 ms gitu. Tiap sistem operasi mempunyai teknik swapping yang berbeda-beda. Contoh, pada Unix, swapping pada dasarnya tidak diaktifkan, namun akan dimulai jika banyak proses yang membutuhkan alokasi memori yang banyak. Swapping akan dinonaktifkan kembali jika jumlah proses yang dimasukkan berkurang. Pada sistem operasi Microsoft Windows 31, jika sebuah proses baru dimasukkan dan ternyata tidak ada ruang yang cukup di memori untuk menampungnya, proses yang lebih dahulu ada di memori akan dipindahkan ke penyimpanan sementara. Fragmentasi yaitu munculnya lubang-lubang yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan dari proses. Fragmentasi terdiri dari dua macam, yaitu fragmentasi eksternal dan fragmentasi internal. Fragmentasi eksternal yaitu terjadi apabila jumlah seluruh memori kosong yang tersedia mencukupi untuk menampung permintaan memori dari proses, tetapi letaknya terpecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga proses tidak dapat masuk. Fragmentasi internal itu terjadi apabila jumlah memori yang diberikan oleh penjadwalan CPU lebih besar daripada yang diminta proses. Sistem pegging yaitu salah satu cara untuk mengatasi fragmentasi eksternal, itu proses lebih besar daripada partisi yang tersedia adalah dengan teknik pengalokasian memori dengan pegging. Pegging yaitu memori fisik dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu yang disebut dengan frame atau peg frame, sedangkan memori logika atau maya dibagi menjadi blok-blok yang disebut dengan peg. Peg fault ya atau fault sendiri yaitu terjadi jika program dieksekusi tapi belum di-load ke memori utama. Metode dasar pegging memecah memori fisik menjadi blok-blok berukuran tertentu yang disebut dengan frame. Memecah memori logika menjadi blok-blok berukuran sama dengan frame yang disebut peg. Selanjutnya, peg table akan menerjemahkan alamat logika ke alamat fisik. Tabel peg atau peg table yaitu digunakan untuk menerjemahkan alamat logika ke alamat fisik. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor peg dan nomor offset. Alamat logika dan fisik. Alamat logika, alamat yang dihasilkan oleh CPU disebut alamat logika atau alamat maya.
alamat fisik itu alamat program yang sesungguhnya pada memori. Pada saat eksekusi, setiap alamat logik harus dipetakan ke alamat fisik sehingga alamat logik berbeda dengan alamat fisik. Pemetaan dari alamat logik ke alamat fisik dilakukan dengan menggunakan perangkat keras yang disebut Memory Management Unit (MMU). MMU memiliki register relokasi yang berisi alamat awal proses. Nilai alamat awal ini akan ditambahkan ke setiap alamat logik pada proses untuk menciptakan alamat fisik. Sebagai contoh, bila alamat awal adalah 14.000, maka pengguna yang ingin mengakses lokasi 0 secara otomatis akan dipetakan ke alamat 14.000. Alamat akses ke lokasi 346 akan dipetakan ke lokasi 14.346. Nah, jadi CPU ini logical address-nya 346, ini relocation register-nya 14.000. Maka nanti alamat fisiknya ini ditambah dengan ini, gitu ya. Program milik pengguna tidak akan pernah mengetahui alamat fisik ini. Program dapat menciptakan penunjuk atau pointer ke lokasi dengan alamat logik 346, menyimpannya, memanipulasinya, dan membandingkannya dengan lokasi memori lain. Tetapi semuanya menggunakan alamat 346. Program hanya berhubungan dengan alamat logik. Ketika instruksi tersebut akan dieksekusi atau dimasukkan ke memori, barulah terjadi pemetaan dari alamat logik ke alamat fisik. Pada sistem paging, alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor peg P digunakan sebagai indeks untuk peg table yang berisi alamat awal F untuk setiap peg pada memori. Offset peg D yaitu offset peg ditambahkan pada alamat awal untuk menghasilkan alamat memori sebenarnya. Nah, ini logical, ini ya P-nya 346 tadi. Ini awalnya peg table-nya, ini fisiknya. Jadi ini awal, ini akhirnya. Peg table, tabel peg untuk semua proses yang ada di memori. Contoh, misal setiap peg berukuran 4 byte ya. Memori berukuran 32 byte yang dapat menampung 8 peg. Nah, alamat logik 0 memiliki nomor peg 0 dan offset 0. Ketika dihubungkan dengan peg table, maka diketahui bahwa peg 0 terletak pada frame 5, di frame 5 ya. Maka alamat logik 0 akan dipetakan ke alamat fisik 20 yang diperoleh dari 5 kali 4 plus 0. Untuk alamat logik 3 dengan peg 0 offset 3, maka akan dipetakan menjadi kepetakan ke alamat fisik 23, itu 5 kali 4 plus 3. Nah, ini tuh gini alamat logiknya 3 tadi ya. Untuk alamat logik 4 dengan peg 1 offset 0, maka akan dipetakan ke alamat fisik 24, yaitu 6 kali 4 plus 0. Jadi seperti ini ya. Jadi tadi 5 kali 4 kan, tadi offsetnya 4 kan. Nah, jadi itu letaknya di frame yang kelima gitu ya. Nanti bisa dilihat di ini ya. Nah, ini 20 kan, maka alamat logik 0 dan dari 20 yaitu berarti 5 kali 4 plus 0. Nah, gitu. Algoritma peg replacement, kita menggunakan algoritma FIFO, algoritma optimal, dan algoritma
least recently used, LRU. Algoritma FIFO yaitu first in first out, itu merupakan algoritma yang paling sederhana. Jika ada suatu peak yang akan ditempatkan, maka posisi peak yang paling lama yang akan digantikan atau direplace ya. Contohnya ini ada reference string, ada 20 peak ini dalam 3 frame, ini ada 3 frame ya, kita kerjakan ya. Nah, jadi misalnya ini pertama frame-nya kan masih kosong ya toh. Frame masih kosong, 7 langsung diletakkan di frame ini pertama, kemudian yang 0 dimasukkan di berikutnya, 1 diletakkan di ketiga. Nah, sekarang kita mau mengerjakan ini back yang kedua. Nah, kalau FIFO tadi kan posisi peak yang paling lama yang akan digantikan, gitu, yang digantikan. Berarti yang digantikan yang mana? Yang digantikan adalah 7. Jadi ini ya kasih warna merah itu 7. 7 inilah yang akan kita gantikan. Jadi nanti di sini 2 diletakkan di sini menggantikan 7. Nah, jadi berikutnya kita mau masukkan 0. 0 kan sudah ada. 0 sudah ada. Kalau sudah ada tidak dilakukan swap in lagi, yang ini 0. Kita loncat ke yang 3. Nah, di antara ini ya 201, nah 201 ini yang paling lama yang mana? Yang paling lama adalah 1 ya kan, 0 ya, yang paling lama adalah 0. Nah, gitu. 2 barusan 0 ini barusan kan. 1 ini berarti langsung 2 3 1 ya. Yang 0 tadi tidak dilakukan, berarti ini di sini posisinya tetap ya. Gitu. Nah, yang paling lama adalah ini 0 kan, 0 1 2 ini kan 0 1 2, berarti yang paling lama 0. Nah, 0 diganti gitu ya rumahnya bacanya ke sini, jadi bukan bacaan dari sini ya, ini kan dari sini 0 1 2. Nah, 0 yang paling 0 diganti ini ya. Kemudian 0 lagi, 0 kan sudah tidak ada. Yang paling lama yang mana? Ini 1 2 3 ini kan. Yang paling lama mana? 1. Maka ini dulu menggantikan 1 gitu. Ya. Jadi begitu. Kita ulang ya. Jadi setelah intrisi, kalau kita memasukkan 2 di antara 3 ini yang paling lama mana? 7. 7 lah yang digantikan 2. Kemudian kita masukkan, mau mengisikan pack 0. Pack 0 sudah ada, maka tidak perlu di swap in. Kemudian lompat ke 3. Di antara ini 0 1 2 mana yang harus digantikan? Ini adalah 0 karena yang paling lama 0 tadi kan. Tadi kan ini kan tidak di swap, berarti ini adalah yang lama. Nah, ini berarti 2 3 1. Kemudian kita lompat ke sini 0 mau kita masukkan, tidak ada kan di sini 0. Nah, kita cari di antara 1 2 dan 3 mana yang paling lama? 1, maka 0 menggantikan 1. Begitu ya. Bisa ya? Nah, ini kemudian 4. Nah, di antara ini 2 3 0 yang paling lama mana? 2 digantikan sama 4 gitu. Ya. Pokoknya kita cari yang lama. Jadi kita bacanya ke kiri dulu ya, kiri. Yang lama. Ya.
Kemudian saya mana tadi ya? Nah, ini ya. Kemudian 2 mau kita masukkan di antara 304 mana tadi? 304 yang paling lama adalah 3. Maka 2 gantikan 3. Kemudian di antara kita ke sini ya. Kita memasukkan ini di antara 4 mana aja? 4, 2, 0. Nah, yang paling lama mana? Yang paling lama adalah 0. Nah, berarti 3 menggantikan 0, gitu kan? 0. Nah, begitu. Nah, sudah. Kemudian kita mau masukkan 0 ya. Ini di antara 3, 2, 4. Yang paling lama yang mana? Ya. 0 ya ini. Yang paling lama adalah 4 kan? Ini digantikan. Nah, gitu. Kemudian 3 sudah ada, 2 sudah ada. Kemudian kita masukkan 1 di antara 3. Ya, 3 0 2. Nah, 3-nya tapi ini ya, yang ini ya. 3 2 0. Nah, ini. Yang ini karena ini kan tidak swipe. Nah, berarti ini. Nah, maka 1 masuk di sini gantikan 2. Nah, kemudian kita masukkan ini di antara 0, 3 sama 2. Nah, yang paling lama 3. Nah, jadi ini kita gantikan gitu. 0 sudah ada, 1 sudah ada. Kita masukkan 7 di antara 0, 1, 2. Yang paling lama mana? Oh, ini tidak jadi, berarti 0-nya 0 yang ini ya, 0 yang ini 0 ya kan, 0 kan. Ini kita gantikan 7. Harus ini telaten. Kemudian 0 di antara 7, 1, satunya yang ini ya, 1 sama 2, artinya lama 1. Nah, gantikan. Dan 1 lagi di antara 7 terus 0 sama 2, ini yang paling lama gitu. Nah, total backpolnya 15. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 begitu ya. Kemudian kita ke algoritma optimal. Algoritma optimal pada prinsipnya akan mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang paling lama. Nah, ini misalnya ada stringnya sama dengan tadi ya. Ini kita mulai, ini masih kosong, kita masukkan. Kemudian kita akan memasukkan 2. Nah, prinsipnya adalah mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang paling lama. 0 di sini, 1 di sini, 7 di sini. Nah, ya. Yang paling lama berarti 7 ya, 7. Nah, itu ini berarti 2 menggantikan 7. Begitu. Kemudian 2 menggantikan 7 ya. Kemudian 0 sudah ada, tidak terjadi. 3 ini kita memasukkan 3 di antara 1 ya, 1 0 2. Yang paling lama mana? 1 ada di sini ya. 0 ada di sini, 2 ada di sini, berarti 1. Maka 3 gantikan 1. 0 sudah ada. Sekarang kita masukkan 4. Di antara 2 0 3 mana yang paling lama? 2 ada di sini. Ya. Mana 2 ada di sini, 3 ada di sini ya.
0 ada di sini. Ya. Jadi kita gantikan yang 0. Nah, ini masukkan ke sini. Ya. Karena adanya di sini 2, 3, 0. Ya, paling lama kan itu. Kemudian 2 ada, 3 ada, 0. Kita masukkan yang paling lama yang mana? 3 ada, 2 ada, 4 sudah tidak ada, berarti kita gantikan yang 4 itu. Kemudian kita mau masukkan 3. Nah, masukkan 3 di antara 2, 03 ini ya. 3 sudah ada, 2, 0 sudah ada. Kita masukkan 1 di antara ini ya. 2 ada di sini. Nah, ada di sini kan. Setelahnya ya. Nah, ini 0, nah, 3 nggak akan muncul lagi. Nah, kita gantikan 3, 1 digantikan ke 3. 2 sudah, 0 sudah, 1 sudah. Sekarang 7. 7 ini 0 ya ada, 1 ada. Nah, 2 nggak muncul, maka ini gantikan yang 2. 7 ini gantikan yang 2. Ini. Jadi total kumpulnya ada 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian algoritma LRU, yaitu cara kerja algoritma LRU yaitu menggantikan halaman yang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang paling lama. Pertimbangan algoritma adalah berdasarkan observasi bahwa halaman yang sering diakses kemungkinan besar akan diakses kembali. Ini contoh, ini reference stringnya ya. Ini kita coba. Ini untuk yang pertama sama, kita penuhi dulu. Yang berikutnya ini yang harus dipikirkan ya. Kalau kita mau masukkan ini 2, yaitu perlu itu menggantikan halaman yang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang paling lama di antara ini ya. Ya. Ini kan ada 7, 0, 1. Nah, ini kan yang paling lama yang mana? Nah, yang paling lama nggak muncul. Ini muncul, ya kan? Jadi di antara ini yang paling lama yang ini, ya mundur ke sini ya. Maka ya ini gantikan ini, gitu, ya, gitu. Nah, contohnya begitu. Kemudian 0 sudah ada, tidak jadi. Kita masukkan 3 di antara ini 2 ya, di antara 2 1 2 1 0 mana yang paling lama? Ini kan ya, maka 3 nanti akan menggantikan ini, karena gini bacanya, yang paling depan ya, yang paling depan kiri ya. Jadi kalau tadi gantikan ini kan baru, maka ini yang paling lama ya, ini, maka digantikan 3. 0 sudah ada. Dan kita masukkan 4 ya, di antara 2 0 3, yang bacanya kayak 2 0 3, yang paling lama adalah 4. Yang paling lama adalah 2, maka 4 masuk ke sini, gantikan 2 ya. Kemudian kita masukkan ini di antara ini 3 0 4, yang paling lama adalah 3. Nah, ini digantikan. Ini juga begitu, di antara 4 0 2, yang paling lama adalah 0. Ini gantikan. Kemudian di antara ini 4 2 3, yang paling lama adalah 4. Nah, gantikan. Ini sudah ada, nggak jadi.
1 di antara ini yang paling lama adalah ini ya, 3 ini. Nah, ya digantikan ini ya, ini yang paling lama adalah ini. Nah ini digantikan, keliru bacanya tadi, mundurnya 33 ya, nih mundurnya 33 gini dek, gitu. Kemudian ini sudah ada, ini 0 di antara 1, 3, 2 yang paling lama adalah ini, maka 0 dimasukkan ke ini. Ini sudah ada, ini kita memasukkan 7 di antara 2, 01 yang paling lama adalah 2. Nah, jadi ini total backbone-nya adalah 12. Nah, gitu. Oke, sekian ya untuk materi kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.